Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesehatan serta keberkahan. Sebelum kita memulai video ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu dan dukungan teman-teman. Jangan lupa untuk menyukai video ini, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasi agar terus mendapatkan update konten dari kami. Dukungan Anda sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Selamat menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Setelah pesantrennya berdiri kembali dan mendapatkan banyak pengikut, santri itu mulai menghadapi tantangan baru. Kabar tentang dakwah Islam yang semakin berkembang di Jepang membuat beberapa pihak merasa terancam. Salah satunya adalah seorang kepala preman terkenal bernama Takeshi Yamada. Takeshi adalah pemimpin geng terbesar di kota itu. Seorang pria yang disegani dan ditakuti karena kekejamannya. Ia tidak senang melihat semakin banyak anak muda Jepang yang mulai tertarik dengan Islam dan bergabung ke pesantren. Suatu malam, sebuah surat ancaman sampai ke tangan santri itu. Surat tersebut berbunyi, tutup pesantrenmu atau bersiap menghadapi akibatnya. Santri itu hanya tersenyum dan mengabaikannya. Baginya, ancaman seperti ini bukan hal baru. Namun, Aiko, istrinya, mulai merasa cemas. Mereka tidak akan tinggal diam, kata Aiko dengan nada khawatir. Takeshi bukan orang biasa. Ia memiliki pasukan preman yang bisa melakukan apa saja. Santri itu menenangkan istrinya, Islam mengajarkan kita untuk tidak takut kepada manusia, hanya kepada Allah. Jika mereka datang, kita hadapi dengan hikmah dan keberanian. Namun, hatinya tetap waspada. Ia tahu, ujian besar akan segera datang. Malam itu, pesantren tetap berjalan seperti biasa. Anak-anak tetap belajar, zikir tetap berkumandang, dan santri itu terus mengajarkan Islam dengan penuh ketulusan. Namun, di luar pesantren, seseorang tengah mengawasi dengan tatapan penuh kebencian. Itu adalah salah satu anak buah Takeshi, yang mengamati gerak-gerik pesantren. Tak berselang lama, suara motor geng berderu di sekitar pesantren. Puluhan preman berbadan besar turun dengan wajah garang. Mereka tidak langsung menyerang, tapi hanya berdiri mengintimidasi. Salah satu dari mereka berteriak, Tuan Takeshi ingin bertemu. Jika kau berani, temui dia besok di Pelabuhan Tua. Santri itu menatap mereka tanpa gentar. Dengan tenang ia berkata, jika ia ingin bertemu, aku akan datang. Tapi aku tidak akan datang untuk takut, aku datang untuk menegakkan kebenaran. Para preman tertawa mengejek sebelum pergi, meninggalkan suasana tegang di pesantren. Murid-murid dan beberapa warga yang sudah masuk Islam mulai khawatir. Apakah ini akhir dari pesantren kita? Tanya seorang murid. Santri itu tersenyum, tidak ada akhir bagi perjuangan di jalan Allah. Kita harus terus maju, apapun rintangannya. Keesokan harinya, santri itu berangkat ke Pelabuhan Tua, tempat yang terkenal sebagai markas geng Takeshi. Ia tidak membawa senjata, hanya kepercayaan penuh kepada Allah dan tekad untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik. Aiko mencoba mencegahnya, tapi ia hanya berkata, aku harus menghadapi ini. Jika aku mundur, pesantren ini tidak akan pernah memiliki kedamaian. Ketika sampai di pelabuhan, puluhan preman sudah menunggu. Takeshi Yamada berdiri di tengah-tengah mereka, seorang pria berusia 40-an dengan tubuh kekar dan tatapan tajam seperti harimau. Jadi, ini dia santri yang berani menantangku, katanya dengan suara dalam yang menggema. Santri itu tidak gentar. Aku tidak datang untuk menantangmu, Takeshi. Aku datang untuk berdiskusi, bukan bertarung. Takeshi tertawa keras. Kau pikir aku butuh diskusi? Kau telah merusak tatanan di kotaku. Anak-anak muda yang dulu menjadi bawahanku kini mulai berdoa dan memakai jubah putih. Aku tidak akan membiarkan itu. Apa salahnya jika mereka menemukan cahaya kebenaran? Tanya santri itu.
Apakah lebih baik mereka hidup dalam kekerasan daripada dalam kedamaian? Takeshi mengangkat tangannya, dan seketika, para preman di sekelilingnya mulai mengepung. Cukup bicara. Jika kau ingin tetap hidup, kau harus melewati kami dulu. Santri itu menarik napas dalam. Ia tidak ingin kekerasan, tapi ia tahu, pertarungan ini tak terhindarkan. Jika itu yang kalian inginkan, aku tidak akan mundur. Ia berdiri tegap, memasang kuda-kuda, siap menghadapi serangan pertama. Malam di pelabuhan Yokohama begitu sunyi, hanya terdengar deburan ombak menghantam tiang-tiang dermaga. Namun di tengah kesunyian itu, udara terasa tegang. Di bawah lampu redup pelabuhan, Takeshi berdiri dengan angkuh, dikelilingi oleh anak buahnya yang memegang senjata. Mereka membentuk lingkaran, mengurung seorang pemuda santri yang berdiri tegap di tengah-tengah mereka. Matanya tajam, penuh keyakinan. Jadi kau yang ingin menantangku? Suara Takeshi terdengar mengejek, namun pemuda santri itu tidak menjawab. Ia hanya menarik napas dalam, mengingat setiap ajaran yang ia terima. Lalu, tanpa aba-aba, salah satu anak buah Takeshi menerjang, membuka pertarungan yang akan menjadi legenda. Derap kaki menghantam papan dermaga, tubuh-tubuh berkelebat cepat dalam kegelapan. Pemuda santri itu bergerak lincah, menghindari setiap serangan dengan presisi yang luar biasa. Tinju dan tendangan menderu di udara, menciptakan suara keras ketika bertemu dengan kayu atau besi. Takeshi sendiri melompat ke depan, mengayunkan pukulan cepat yang hampir mengenai kepala pemuda santri. Namun, dengan gerakan yang halus, pemuda itu menunduk, membalas dengan serangan balik. Tubuhnya bergerak seperti bayangan, sulit ditangkap oleh mata biasa. Namun, Takeshi bukan lawan sembarangan. Dengan kelincahan yang setara, ia berhasil mengenai bahu pemuda santri, membuatnya terpental beberapa langkah ke belakang. Bagus juga, gumam Takeshi, tersenyum sinis. Setiap pukulan yang datang semakin cepat, semakin ganas. Pemuda santri itu mulai kewalahan. Nafasnya memburu, tenaganya terkuras perlahan. Anak buah Takeshi semakin agresif, mencoba menghajarnya dari segala arah. Sebuah tendangan keras menghantam dadanya, membuatnya terjatuh ke papan dermaga. Rasa sakit menyengat, tubuhnya mulai melemah. Ia mencoba bangkit, namun satu pukulan lagi menghantam wajahnya, membuatnya tersungkur. Pandangannya kabur, dunia terasa berputar. Darah menetes dari sudut bibirnya. Apakah ini akhirnya? Pikirnya. Namun di tengah kabut kesadarannya, suara lembut bergema di kepalanya. Suara sang guru. Jangan biarkan rasa takut menguasaimu. Ingat, kekuatan sejati bukan di tangan, tetapi di hati. Suara itu terasa nyata, seakan sang guru berdiri di sampingnya. Sejenak, rasa sakit menghilang, digantikan oleh ketenangan yang luar biasa. Pemuda santri itu menarik napas dalam, membiarkan energi baru mengalir ke seluruh tubuhnya. Perlahan ia bangkit, matanya kini penuh cahaya. Takeshi melihat perubahan itu, keningnya berkerut. Ada sesuatu yang berbeda. Angin malam berhembus lebih kencang, seakan merespon kebangkitan pemuda santri itu. Anak buah Takeshi melangkah mundur tanpa sadar. Mereka merasakan sesuatu yang tak mereka pahami. Petir menyambar di kejauhan, menerangi wajah pemuda santri itu. Dalam benaknya, ia teringat ajian Boloseu, ilmu spiritual tingkat tinggi yang hanya diberikan kepada mereka yang telah melewati laku spiritual berat. Ia mulai merapalkan doa khusus, menggenggam tasbih erat. Energi spiritualnya meningkat, membuat udara di sekitar bergetar. Apa yang kau lakukan? Tanya Takeshi, suaranya tidak lagi penuh ejekan, tetapi ketakutan. Pemuda santri itu membuka matanya perlahan. Sorot matanya berbeda, dipenuhi oleh kekuatan yang tak terlihat. Ia kini bukan lagi pemuda biasa. Ia adalah murid sang guru, pewaris ajian Boloseu.
Dengan satu hentakan kaki ke tanah, pemuda santri itu melesat bagai bayangan. Gerakannya kini bukan hanya cepat, tetapi juga memiliki kekuatan yang tak bisa dihindari. Satu persatu anak buah Takeshi tersungkur, terlempar tanpa bisa melawan. Takeshi mencoba menangkis, namun setiap serangannya tidak lagi berpengaruh. Ia merasakan sesuatu yang aneh, seperti meninju udara kosong, tanpa ada yang bisa ia sentuh. Ini mustahil. Gumamnya, tubuhnya mulai gemetar. Dalam hitungan detik, ia merasakan tekanan besar menghantam tubuhnya. Ia terlempar ke belakang, menghantam peti kayu. Malam itu, di pelabuhan Yokohama, Takeshi menyaksikan sendiri bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari otot, tetapi dari iman dan keyakinan. Takeshi masih terduduk di tanah, tatapan matanya kosong, pikirannya berkecamuk. Selama bertahun-tahun, ia hidup dalam dunia kekerasan dan kekuasaan. Baginya, hukum yang berlaku adalah yang kuat menginjak yang lemah. Namun, dalam satu malam, seorang santri tanpa senjata mampu mengalahkannya, bukan hanya dengan kekuatan fisik, tetapi dengan sesuatu yang jauh lebih kuat, keimanan. Anak buahnya menunggu perintah, tetapi Takeshi tak berkata apa-apa. Ia hanya menatap santri itu, yang tetap berdiri tegak dengan ketenangan luar biasa. "Apa yang kau miliki sebenarnya?" tanya Takeshi akhirnya, suaranya bergetar. Santri itu tersenyum, "Aku hanya memiliki keyakinan. Islam bukan tentang kekuatan fisik, melainkan tentang kebersihan hati dan ketundukan kepada Allah." Takeshi merasakan sesuatu yang asing, hati yang selama ini keras seperti batu, kini mulai retak. Ia berdiri perlahan, lalu menatap anak buahnya. "Pulanglah," katanya singkat. Para preman terkejut, tetapi tak berani membantah. Mereka tahu, pemimpin mereka baru saja mengalami sesuatu yang luar biasa. Santri itu memandang Takeshi dengan penuh harapan. "Jika kau ingin tahu lebih banyak, datanglah ke pesantren. Aku akan menyambutmu dengan tangan terbuka." Takeshi tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap langit malam yang kini terasa berbeda baginya. "Aku akan berpikir tentang itu," gumamnya sebelum melangkah pergi, meninggalkan pelabuhan yang kini sunyi. Kembali ke markasnya, Takeshi tidak bisa tidur. Ia duduk sendirian di ruangannya, memikirkan kejadian tadi. Bayangan pertarungannya dengan santri itu terus berulang di kepalanya. Setiap kali ia menutup mata, ia melihat wajah tenang santri itu, penuh keyakinan dan tanpa rasa takut. Selama ini, Takeshi percaya bahwa dunia hanya mengenal kekerasan. Namun, santri itu menunjukkan sesuatu yang berbeda, kekuatan tanpa kebencian, keberanian tanpa kesombongan. Apa yang membuatnya begitu kuat? Gumamnya sendiri. Ia mengingat saat santri itu menepuk dadanya, dan tiba-tiba tubuhnya kehilangan tenaga. Itu bukan sekadar teknik bela diri, ada sesuatu yang lebih dalam. Sebuah kekuatan yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika. Akhirnya, Takeshi menghela napas panjang. "Aku harus tahu lebih banyak," katanya pada dirinya sendiri. Esok harinya, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Takeshi Yamada melangkahkan kakinya ke sebuah tempat yang selama ini tak pernah ia bayangkan, pesantren. Ketika Takeshi tiba di pesantren, suasana di sana begitu damai. Tidak ada wajah takut, tidak ada tatapan penuh kebencian, hanya ketenangan dan senyum tulus dari para santri. Ia melihat anak-anak duduk melingkar, menghafal ayat-ayat suci dengan penuh ketulusan. Santri itu menyambutnya dengan senyum ramah. "Aku tahu kau akan datang," katanya. Takeshi tersenyum tipis. "Aku ingin tahu lebih banyak tentang apa yang membuatmu begitu kuat," jawabnya jujur. Santri itu mengajaknya duduk di serambi, lalu mulai bercerita tentang Islam, tentang keikhlasan, ketundukan kepada Allah, dan bagaimana kehidupan sejati bukan tentang kekuasaan, tetapi tentang kedamaian batin. Takeshi mendengarkan dengan penuh perhatian, sesuatu yang jarang ia lakukan selama ini. Di akhir percakapan,
Takeshi terdiam lama. Jika aku ingin berubah, apakah aku bisa? Tanyanya pelan. Santri itu menatapnya dengan penuh keyakinan. Setiap orang punya kesempatan untuk berubah, Takeshi. Allah Maha Pengampun, asalkan kau benar-benar ingin bertobat. Keputusan Takeshi untuk mendekati Islam tidak diterima dengan baik oleh mantan anak buahnya. Beberapa dari mereka merasa dikhianati. Bos, kita sudah berubah. Kita tidak bisa membiarkan ini terjadi, seru seorang preman bernama Ryuji, yang kini mengambil alih geng. Suatu malam, ketika Takeshi hendak kembali ke pesantren, sekelompok preman menghadangnya. Kau bukan Takeshi yang dulu. Jika kau ingin pergi, kau harus melewati kami. Takeshi terkejut, tetapi ia tidak gentar. Kali ini, ia tidak ingin bertarung. Aku tidak ingin berkelahi lagi. Jika kalian ingin tetap hidup dalam kekerasan, itu pilihan kalian. Aku telah menemukan jalan yang lebih baik, katanya tegas. Namun, Ryuji tidak peduli. Ia menyerang Takeshi dengan pisau, tetapi Takeshi dengan mudah menghindar. Dulu, ia akan membalas dengan pukulan keras, tetapi kali ini ia hanya menangkis tanpa membahayakan lawannya. Apa kau takut, Takeshi? Ejek Ryuji. Takeshi menggeleng. Aku tidak takut. Aku hanya tidak ingin menambah dosa lagi. Pertarungan itu berakhir tanpa ada darah yang tertumpah. Para preman akhirnya menyerah dan pergi, meninggalkan Takeshi yang kini benar-benar mantap dengan keputusannya. Keesokan harinya, di hadapan santri itu dan para santri lainnya, Takeshi berdiri dengan penuh keteguhan. Aku sudah memikirkan ini baik-baik. Aku ingin menjadi bagian dari Islam. Santri itu tersenyum bahagia. Dengan penuh kehusyukan, Takeshi mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Air mata menetes di pipinya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan kedamaian sejati. Para santri menyambutnya dengan hangat, sementara Aiko tersenyum bahagia melihat perubahan besar dalam hidup suaminya. Kini, Takeshi bukan lagi kepala preman, melainkan seorang murid yang ingin belajar lebih dalam tentang Islam. Dengan tekad yang kuat, ia berjanji akan mengabdikan hidupnya untuk membantu pesantren berkembang dan menyebarkan Islam di Jepang. Santri itu menepuk pundaknya. Selamat datang di jalan kebenaran, Takeshi. Ini bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan panjangmu. Takeshi mengangguk, lalu menatap langit dengan senyum penuh arti. Ia tahu, perjalanan ini baru saja dimulai, tetapi kali ini, ia berjalan di jalan yang benar. Takeshi memandang langit yang luas di atas pesantren, seolah menginginkan jawaban dari segala kebingungannya. Sebulan berlalu sejak ia memutuskan untuk mengikuti jalan yang baru, jauh dari masa lalu sebagai kepala preman. Dengan langkah pelan, ia melangkah menuju ruang pengajian. Ahmad, sang pengasuh pesantren, berdiri di depan papan tulis, mengajarkan Al-Quran kepada beberapa santri. Di sana juga, ada Raffi, seorang santri yang dikenal bijaksana dan tekun dalam belajar. Aiko, seorang wanita Jepang yang juga menjadi bagian dari pesantren, sedang duduk di pojok ruang pengajian dengan penuh perhatian. Takeshi menatap mereka, merasa terasing. Di satu sisi, ia merasakan ketertarikan yang mendalam terhadap ajaran Islam yang mulai ia pahami. Namun, di sisi lain, rasa cemas dan gelisah tak kunjung hilang, terutama ketika melihat orang-orang yang telah lama mengikutinya, yang kini berada di luar pesantren dan mengingatkan dirinya akan kehidupan yang penuh kekerasan. Raffi, yang sudah lebih lama di pesantren, melihat kebingungan di mata Takeshi dan menghampirinya. Kamu tak perlu terburu-buru, Takeshi, kata Raffi dengan tenang. Perjalanan spiritual ini bukan tentang seberapa cepat kita sampai di tujuan, tetapi bagaimana kita menemani setiap langkah dengan keikhlasan. Aiko menambahkan dengan lembut, Islam adalah tentang membuka hati dan menerima kedamaian.
Semua akan datang pada waktunya. Takeshi merasa hangat mendengar kata-kata mereka. Ia tahu, ini adalah perjalanan yang tidak mudah, namun ia merasa diberi kesempatan untuk berubah, untuk memahami diri sendiri dan Tuhan yang lebih dalam. Ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kehidupan duniawi yang selama ini ia jalani. Hari-hari berlalu, dan Takeshi mulai belajar untuk melaksanakan sholat. Meski awalnya ia merasa canggung, perlahan-lahan ia mulai merasakan kedamaian setiap kali sujud. Suatu hari, setelah sholat Isya, Takeshi mendekati Raffi, yang sedang duduk menyendiri di ruang pengajian. "Raffi, bagaimana kamu bisa merasa begitu tenang saat sholat?" "Aku merasa masih banyak kekhawatiran yang menghantui," tanya Takeshi dengan suara rendah. Raffi tersenyum, lalu berkata, "Sholat bukan hanya sekadar gerakan tubuh, Takeshi. Itu adalah komunikasi langsung dengan Tuhan. Dalam setiap sujud, kita menyerahkan segala beban dan rasa khawatir kita kepadanya. Ketika kita ikhlas, kita merasa dipenuhi dengan ketenangan yang tak terlukiskan." Aiko yang duduk di dekat mereka menambahkan, Allah Maha Mendengar. Ketika kita merendahkan hati dalam sholat, Dia akan mengangkat kita dari segala kekhawatiran. Malam itu, Takeshi kembali ke kamarnya, merenung dalam keheningan. Ia berusaha untuk membuka hatinya dan merasakan apa yang telah diajarkan oleh Raffi dan Aiko. Ketika ia sujud, ia merasa seperti melepaskan segala beban yang selama ini membebani hatinya. Sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kedamaian itu semakin dalam setiap kali ia melaksanakan sholat. Seiring berjalannya waktu, Takeshi mulai semakin mendalami ajaran Islam. Namun, meskipun ia mulai merasakan kedamaian, ia masih merasa bingung mengenai identitas dirinya. Dulu ia dikenal sebagai orang yang kuat, yang mampu mengendalikan segalanya dengan kekerasan. Kini, ia harus mengubah dirinya menjadi seseorang yang penuh kelembutan dan kasih sayang. Aiko dan Raffi selalu menjadi teman yang setia di sampingnya. Aiko, dengan sifatnya yang lembut namun tegas, selalu memberikan nasihat dengan penuh perhatian. Raffi, di sisi lain, selalu menuntun Takeshi untuk semakin dalam memaknai setiap ajaran agama. Namun, meskipun mereka selalu ada untuk mendukung, Takeshi merasakan bahwa perubahannya adalah perjuangan yang harus ia jalani sendiri. Suatu malam, Takeshi duduk di beranda pesantren, menatap bintang-bintang di langit. Ia merasa seolah-olah ada yang hilang dalam dirinya, sesuatu yang tak bisa ia sentuh dengan tangan. "Apa yang harus aku lakukan untuk sepenuhnya berubah?" tanyanya dalam hati. Dalam keheningan itu, ia merasakan sebuah suara lembut yang menyapa hatinya, seolah-olah Tuhan sedang berbicara kepadanya. "Jangan khawatir, Takeshi. Aku selalu ada di sisimu." Perubahan Takeshi tidak hanya dirasakan dalam dirinya, tetapi juga mulai terlihat dalam interaksinya dengan orang lain. Ia mulai lebih sabar dan bijaksana. Ketika Raffi dan Aiko menghadapi masalah pribadi, Takeshi hadir dengan hati terbuka untuk membantu. Raffi yang sedang mengalami kesulitan dalam memahami suatu tafsir Al-Quran, mendapat bimbingan dari Takeshi yang kini lebih sabar dalam menjelaskan. "Aku sangat berterima kasih, Takeshi. Sejujurnya, aku merasa sangat terharu melihat bagaimana kamu sekarang. Dahulu, aku hanya mengenalmu sebagai seorang yang keras dan kasar, tetapi kini, kamu menjadi orang yang penuh dengan kedamaian," kata Raffi dengan penuh rasa hormat. Aiko juga menyatakan hal yang serupa. "Kamu telah melalui banyak ujian, Takeshi, dan kini kamu benar-benar menunjukkan bahwa perubahan itu mungkin terjadi." Takeshi hanya tersenyum. "Aku tidak akan berada di sini tanpa bimbingan kalian berdua," jawabnya. Ia merasa, meskipun perjalanannya berat, ia tidak sendirian. Ada orang-orang seperti Raffi dan Aiko yang mendukungnya, memberi inspirasi untuk terus maju. Namun, meskipun ia merasa semakin dekat dengan Islam, keraguan masih sering datang menghampirinya. Pada suatu malam, setelah mengajar sekelompok orang tentang Islam, Takeshi kembali merasakan kegelisahan. "Apakah aku benar-benar bisa menghilangkan masa laluku?"
Ia bertanya dalam hati. Aiko yang memperhatikan Takeshi, mendekat dan bertanya, Takeshi, apa yang mengganggumu? Takeshi menjawab dengan suara lemah, aku merasa aku belum cukup baik. Kadang-kadang, bayang-bayang masa laluku datang kembali. Aku takut, aku tidak akan pernah benar-benar berubah. Aiko meletakkan tangan di pundaknya. Perubahan adalah proses yang tak pernah selesai. Yang terpenting adalah niat dan usaha kita. Jangan pernah ragu bahwa Allah melihat usahamu, Takeshi. Perjalanan ini bukan tentang kesempurnaan, tetapi tentang usaha yang tulus untuk menjadi lebih baik. Malam itu, Takeshi kembali merenung di depan mushaf Al-Quran. Ia membuka halaman-halaman itu dengan penuh harapan, mencari jawaban atas keraguannya. Pada suatu ayat, ia membaca, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, kecuali mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ar-Ra'd 11. Ayat itu seperti sebuah petunjuk yang terang baginya. Ia menyadari bahwa selama ini, ia terlalu banyak berfokus pada masa lalunya dan takut tidak bisa berubah. Namun, Allah memberi kesempatan bagi siapa saja yang berusaha dengan tulus untuk memperbaiki dirinya. Dengan tekad baru, Takeshi memutuskan untuk terus melangkah maju, menghadapi setiap ujian dengan hati yang penuh harapan. Semakin mendalam Takeshi belajar, semakin banyak ujian yang datang menghampirinya. Teman-teman lama yang pernah ia pimpin sebagai preman seringkali datang, mencoba menggoda dan mengingatkannya pada kehidupan lamanya. Suatu malam, mereka datang ke pesantren, mencoba menghasutnya untuk kembali ke jalan yang dulu. Kamu tak akan bisa bertahan di sini, Takeshi. Kehidupan ini terlalu lembek untuk orang seperti kamu. Kembalilah dengan kami, ujar salah satu dari mereka. Takeshi merasakan godaan itu menggelora dalam dirinya. Namun kali ini ia sudah siap. Dengan tenang, ia menjawab, aku telah menemukan jalan yang lebih baik. Aku tidak akan kembali ke kehidupan yang dulu. Raffi dan Aiko yang mendengar perbincangan itu, berdiri di belakang Takeshi dengan penuh dukungan. Kita bersama dalam perjuangan ini, Takeshi, kata Raffi. Meskipun menghadapi banyak ujian, Takeshi terus belajar dan mengajarkan orang lain tentang Islam. Ia merasa bahwa dakwah bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang menunjukkan keteladanan melalui tindakan. Ia membantu Aiko dalam menyebarkan ajaran Islam kepada wanita Jepang yang ingin mempelajari agama ini, dan Raffi dalam mengajarkan ilmu-ilmu tafsir kepada para santri. Takeshi merasa semakin kuat dalam menjalankan dakwah ini. Ia tahu bahwa meskipun jalan ini penuh dengan tantangan, ia tidak akan pernah berhenti. Setiap orang yang ia bantu, setiap jiwa yang ia sentuh, semakin menguatkan tekadnya untuk terus berjuang di jalan ini. Ia merasa ada cahaya yang semakin terang di hatinya setiap kali ia membantu orang lain menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam Islam. Aiko seringkali melihat bagaimana Takeshi berbicara dengan tulus dan penuh kasih kepada orang-orang yang datang dengan berbagai pertanyaan dan kebingungan tentang Islam. Kamu benar-benar memiliki potensi besar, Takeshi. Aku yakin suatu hari nanti, kamu akan menjadi pemimpin yang besar dalam dakwah ini, kata Aiko suatu sore, ketika mereka sedang berbincang di taman pesantren. Takeshi tersenyum, tetapi di dalam hatinya ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Namun, bersama Raffi dan Aiko, ia merasa bahwa ia tidak pernah sendiri. Ia merasa bahwa setiap langkah yang diambil adalah langkah menuju tujuan yang lebih besar, yaitu membantu orang lain menemukan kebenaran dan kedamaian. Suatu hari, Takeshi bersama Aiko dan Raffi diundang untuk berbicara di sebuah komunitas Muslim di Jepang. Ini adalah kesempatan besar untuk menyebarkan dakwah Islam lebih luas lagi. Mereka pergi bersama-sama, merasa bahwa ini adalah langkah penting dalam perjalanan mereka. Saat tiba di tempat tersebut, Takeshi merasa cemas. Ia belum pernah berbicara di depan umum tentang agama Islam sebelumnya. Namun, Aiko memberinya semangat, kamu tidak sendirian, Takeshi. Ingat, Allah bersama orang-orang yang berjuang di jalannya. Raffi menambahkan, jadilah diri kamu sendiri, karena kebenaran akan selalu bersinar dengan sendirinya. Ketika giliran Takeshi untuk berbicara,
Ia berdiri di depan audiens yang penuh dengan orang-orang Jepang yang tertarik untuk belajar lebih tentang Islam. Suaranya sempat gemetar, tetapi ia menenangkan dirinya dan mengingat kembali semua yang telah ia pelajari. Dengan keyakinan, ia mulai berbicara tentang perjalanan spiritualnya, tentang bagaimana Islam memberinya kedamaian, dan bagaimana ia menemukan tujuan hidup yang sejati melalui ajaran Nabi Muhammad SAW. Satu persatu, pendengar mulai merespons dengan antusias. Beberapa bahkan mengajukan pertanyaan yang mendalam, yang membuat Takeshi merasa semakin yakin bahwa dakwah yang ia lakukan adalah jalan yang benar. Di akhir pertemuan, banyak yang mengungkapkan rasa terima kasih dan kekaguman terhadap apa yang telah disampaikan Takeshi. Takeshi, Aiko, dan Raffi kembali ke pesantren setelah pertemuan yang luar biasa itu. Meskipun mereka merasa lelah, tetapi hati mereka dipenuhi dengan kebahagiaan. Takeshi merasa bahwa ia telah menemukan bagian dari dirinya yang selama ini hilang. Ia tahu bahwa jalan yang ia pilih lumayan, dikatanya dengan suara tegas namun penuh kelembutan. Islam mengajarkan kami untuk menghargai perbedaan dan hidup berdampingan dengan damai. Jika kalian merasa terganggu, saya mohon maaf, tetapi kami akan terus berjuang dengan cara yang baik dan damai. Mendengar kata-kata Takeshi, beberapa anggota kelompok mulai ragu dan bertanya-tanya apakah kekerasan adalah jawaban yang tepat. Meskipun kelompok itu akhirnya pergi, Takeshi tahu bahwa ujian ini belum berakhir. Perjuangan mereka di jalan dakwah masih panjang. Seiring berjalannya waktu, Takeshi semakin mendalami aspek spiritual dalam Islam. Ia merasa bahwa kekuatan sejati untuk bertahan dalam dakwah datang dari kedekatannya dengan Allah. Setiap malam, ia meluangkan waktu untuk bermunajat dan merenungkan kehidupan. Ia merasa semakin dalam mengenal Islam bukan hanya sebagai agama, tetapi juga sebagai jalan hidup yang memberi petunjuk dan kedamaian. Aiko dan Raffi turut merasakan hal yang sama. Mereka bertiga semakin sering mengadakan pertemuan untuk berdiskusi tentang pemahaman spiritual mereka. Semakin aku belajar, semakin aku merasa bahwa Islam ini bukan hanya tentang ritual, tetapi tentang bagaimana kita menghidupi kebaikan dan keadilan dalam setiap aspek kehidupan, kata Aiko suatu malam. Takeshi mengangguk setuju. Dan juga tentang bagaimana kita menghadapi tantangan hidup dengan sabar dan ikhlas. Tanpa Allah, aku mungkin tidak bisa menghadapi semua cobaan ini, ditambahnya. Mereka bertiga semakin kompak dan saling mendukung dalam memperdalam spiritualitas mereka, merasa bahwa dakwah ini bukan hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk diri mereka sendiri. Meskipun mereka sudah semakin kuat dalam iman, musuh-musuh dakwah mereka tidak berhenti mencari cara untuk menggagalkan pesantren mereka. Suatu hari, sebuah kelompok ekstrim lainnya mengancam akan melakukan serangan ke pesantren mereka. Kali ini, ancamannya lebih serius dan lebih terorganisir. Raffi, Aiko, dan Takeshi tahu bahwa mereka harus bersiap menghadapi segala kemungkinan. Namun, Takeshi tidak ingin menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah ini. Kita harus buktikan bahwa dakwah kita adalah jalan yang penuh kedamaian. Kita harus mencari cara yang lebih bijaksana untuk menyelesaikan masalah ini, katanya dengan penuh keyakinan. Mereka sepakat untuk mengadakan pertemuan dengan kelompok ekstrim tersebut, berharap bisa mencari titik temu dan membuktikan bahwa dakwah mereka tidak merugikan siapapun. Ketika mereka bertemu, suasana sangat tegang. Namun, Takeshi dengan sabar menjelaskan niat mereka yang murni untuk membawa kedamaian dan memperkenalkan nilai-nilai Islam yang penuh kasih. Kami datang bukan untuk memaksa, tetapi untuk memberikan pemahaman yang benar. Jika kalian merasa khawatir, mari kita berdiskusi dengan kepala dingin, kata Takeshi dengan tenang. Dengan pendekatan yang penuh hikmah, mereka berhasil meredakan ketegangan dan menghindari konfrontasi yang lebih buruk. Meskipun ada sebagian kelompok yang tetap tidak menerima, sebagian lainnya mulai membuka pikiran mereka untuk berdiskusi lebih jauh. Ini adalah kemenangan kecil bagi mereka, tetapi Takeshi tahu bahwa perjuangan ini masih panjang. Meskipun mereka sudah menghadapi banyak rintangan, Takeshi dan teman-temannya tidak pernah menyerah. Mereka semakin fokus pada penguatan dakwah melalui pendidikan. Pesantren mereka kini mulai dikenal luas, tidak hanya di kalangan orang Jepang yang tertarik pada Islam, tetapi juga di kalangan orang-orang dari luar negeri yang datang untuk belajar tentang ajaran Islam. Takeshi merasa bahwa dengan pendidikan,
mereka bisa mengubah persepsi masyarakat terhadap Islam. Mereka memulai program-program yang mengajarkan pemahaman Islam secara mendalam, mulai dari ajaran-ajaran dasar hingga topik-topik yang lebih kompleks. Pendidikan adalah kunci untuk membuka hati dan pikiran orang-orang, kata Takeshi. Dengan pengetahuan, mereka akan memahami bahwa Islam adalah agama yang membawa kedamaian. Aiko dan Raffi turut aktif dalam mengajar dan berdiskusi dengan para siswa. Mereka merasa bangga bisa menjadi bagian dari perubahan yang sedang terjadi. Mereka juga sadar bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang mengajarkan agama, tetapi juga tentang membangun masyarakat yang lebih baik, lebih toleran, dan lebih penuh kasih. Seiring berjalannya waktu, dakwah mereka semakin diterima oleh masyarakat Jepang. Banyak orang yang datang ke pesantren untuk mempelajari Islam, dan bahkan beberapa di antaranya mulai memeluk agama Islam setelah mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Takeshi merasa bahagia melihat perubahan ini, meskipun ia tahu bahwa perjalanannya masih panjang. Ini baru permulaan, kata Takeshi kepada Aiko dan Raffi. Tantangan akan terus datang, tetapi kita sudah membuktikan bahwa dengan niat yang tulus dan usaha yang keras, kita bisa membawa perubahan yang positif. Mereka berdiri di depan pesantren mereka, menatap langit yang penuh bintang. Perjalanan dakwah mereka telah banyak berubah, tetapi mereka tahu bahwa masih banyak yang harus dilakukan. Namun, dengan iman yang kuat dan semangat juang yang tak tergoyahkan, mereka yakin bahwa apa yang telah mereka mulai akan membawa manfaat bagi banyak orang di masa depan. Seiring dengan perkembangan pesantren mereka, perjuangan Takeshi dan teman-temannya semakin menghadapi berbagai macam fitnah dan tantangan. Meskipun semakin banyak orang Jepang yang mulai tertarik pada ajaran Islam, tak jarang muncul orang-orang yang merasa terancam dan mencoba merusak nama baik mereka. Salah satu fitnah yang menyebar adalah bahwa pesantren mereka mengajarkan kekerasan dan memaksakan ajaran Islam kepada orang lain. Takeshi, Aiko, dan Raffi mendengar kabar tersebut dengan berat hati. Mereka tahu bahwa mereka harus bersatu dan menjaga keteguhan hati. Fitnah adalah ujian berat yang harus kita hadapi dengan kesabaran dan kebijaksanaan, kata Takeshi kepada Aiko dan Raffi. Kita harus membuktikan dengan tindakan nyata bahwa Islam adalah agama kedamaian, bukan kekerasan. Untuk mengatasi fitnah tersebut, mereka memutuskan untuk mengadakan acara terbuka di pesantren, mengundang masyarakat Jepang, termasuk tokoh-tokoh penting, untuk berdiskusi langsung dan mengenal ajaran Islam secara lebih mendalam. Mereka berharap dengan cara ini, orang-orang dapat melihat bahwa ajaran Islam yang mereka sampaikan tidak seperti yang difitnahkan oleh sebagian orang. Acara itu dihadiri oleh banyak orang, dan Takeshi dengan tenang menjelaskan bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan kasih sayang, keadilan, dan perdamaian. Kami di sini bukan untuk memaksakan agama, tetapi untuk berbagi pengetahuan dan nilai-nilai yang bisa membawa kedamaian bagi kita semua, kata Takeshi dengan penuh keyakinan. Perlahan, kebingungannya mulai terpecahkan, dan banyak orang yang mulai menyadari bahwa fitnah tersebut hanyalah kebohongan. Namun, tantangan mereka tidak berhenti di situ. Seiring berkembangnya pesantren mereka, datang pula pesaing dari kelompok yang menginginkan kontrol atas daerah tersebut. Mereka mencoba untuk menggoyahkan fondasi pesantren Takeshi dengan cara yang lebih licik, berusaha menambah tekanan pada mereka agar mundur. Pada suatu pagi yang cerah, Takeshi, Aiko, dan Raffi mendapatkan kabar bahwa salah satu pemimpin pesaing mereka, seorang tokoh agama lokal, telah mengorganisir sebuah kampanye besar yang menentang keberadaan pesantren mereka. Mereka menuduh Takeshi dan teman-temannya sebagai penyebar ajaran yang sesat dan berbahaya bagi Jepang. Kampanye tersebut berhasil menarik perhatian banyak orang, dan tekanan semakin besar. Namun, Takeshi yang sudah teruji dengan banyak ujian, kali ini memutuskan untuk tidak mengambil langkah gegabah. Ini adalah ujian dari Allah, ujarnya dengan tenang. Jika kita menjaga kesabaran dan tetap pada jalur kebenaran, maka Allah akan menunjukkan jalan keluar. Ia meminta agar mereka tetap fokus pada tujuan awal mereka, yaitu mendalami agama dan menyebarkan Islam dengan penuh kasih sayang. Dengan penuh keyakinan, mereka mengadakan pertemuan dengan tokoh agama lokal tersebut. Takeshi berusaha menjelaskan dengan penuh hikmah dan kesabaran bahwa apa yang mereka lakukan adalah untuk kebaikan semua orang, bukan untuk menimbulkan masalah. Kami tidak datang untuk merusak, kami datang untuk berbagi cahaya kebenaran, kata Takeshi.
Meskipun proses ini memakan waktu lama, akhirnya ada sedikit perubahan dalam pandangan tokoh tersebut. Selama pertemuan itu, Takeshi juga mengingatkan dirinya bahwa kesabaran adalah kunci utama dalam menghadapi segala cobaan. Allah bersama orang-orang yang sabar, ujarnya dalam hati. Dan benar saja, semakin lama, semakin banyak orang yang mulai melihat keikhlasan mereka dan mendukung pesantren itu. Berjalannya waktu, kehidupan di pesantren mereka semakin harmonis. Para santri semakin berkembang dalam pemahaman agama, dan Takeshi, Aiko, serta Raffi semakin matang dalam memimpin dakwah mereka. Mereka belajar dari pengalaman dan terus memperbaiki diri dalam menjalani misi ini. Namun, ada satu hal yang selalu menjadi pengingat bagi mereka, untuk tidak pernah berpuas diri dan selalu menjaga hubungan yang baik dengan Allah dan sesama manusia. Dalam setiap kesempatan, Takeshi selalu mengingatkan para santri dan dirinya sendiri untuk menjaga adab dan akhlak. Agama ini tidak hanya tentang apa yang kita ketahui, tetapi bagaimana kita mengamalkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari, ujarnya. Ia mengajarkan kepada santrinya bahwa menjadi muslim sejati bukan hanya tentang menghafal ayat-ayat Al-Quran, tetapi juga bagaimana mencerminkan nilai-nilai Islam dalam setiap tindakan. Suatu hari, mereka mengadakan acara untuk merayakan keberhasilan pesantren dalam mengatasi tantangan dan rintangan. Acara tersebut tidak hanya dihadiri oleh para santri, tetapi juga oleh masyarakat Jepang yang sudah mulai lebih memahami ajaran Islam. Mereka mengadakan diskusi terbuka dan saling berbagi pengalaman tentang bagaimana Islam mengajarkan mereka untuk hidup berdampingan dalam kedamaian. Takeshi merasa bahagia melihat para santri semakin teguh dan penuh semangat dalam menjalani dakwah. Aiko, Raffi, dan seluruh santri lainnya mulai menyadari bahwa mereka bukan hanya mengajarkan agama, tetapi juga membangun hubungan yang kuat antara sesama manusia, tanpa melihat perbedaan. Ini adalah kemenangan sejati, bukan hanya bagi mereka, tetapi juga bagi masyarakat Jepang yang mulai menerima keberagaman dengan lebih lapang dada. 1 tahun setelah acara besar yang mereka selenggarakan, Takeshi mulai merasakan perubahan besar di masyarakat Jepang. Tidak hanya mereka yang sudah memeluk Islam, tetapi juga banyak orang yang mulai menunjukkan minat yang lebih besar terhadap Islam. Mereka bahkan mengundang Takeshi dan teman-temannya untuk memberikan ceramah di acara-acara besar yang diselenggarakan oleh berbagai komunitas. Takeshi, Aiko, dan Raffi merasa bersyukur atas keberhasilan ini. Mereka semakin yakin bahwa perjuangan dakwah mereka bukanlah hal yang sia-sia. Apa yang kita lakukan di sini adalah untuk masa depan yang lebih baik, kata Takeshi dengan penuh keyakinan. Dan kita harus terus berusaha untuk membawa lebih banyak orang kepada jalan yang benar. Suatu hari, seorang tokoh masyarakat yang sangat dihormati di Jepang mengunjungi pesantren mereka. Setelah berbincang-bincang, ia mengungkapkan rasa kagumnya terhadap apa yang telah dilakukan oleh Takeshi dan teman-temannya. Kalian telah membawa kedamaian bagi kami, kata tokoh tersebut. Saya bangga dengan apa yang telah kalian capai. Mendengar kata-kata itu, Takeshi merasa terharu. Semua ini adalah anugerah dari Allah, jawabnya dengan tulus. Kami hanya mengikuti petunjuknya dan berusaha menyebarkan kedamaian dan kasih sayang di tengah masyarakat. Dengan semakin banyaknya orang yang tertarik pada pesantren mereka, Takeshi merasa bahwa perjuangan mereka semakin mendapatkan pengakuan. Meski jalan dakwah ini masih panjang, mereka yakin bahwa Allah akan selalu mendukung mereka dalam setiap langkah perjuangan ini. Beberapa tahun setelah keberhasilan dakwah mereka, pesantren Takeshi menjadi pusat pembelajaran Islam yang terkenal di Jepang. Banyak santri dari berbagai daerah datang untuk belajar, dan pesantren mereka menjadi simbol perdamaian dan keberagaman. Takeshi dan teman-temannya merasa bangga atas pencapaian ini, tetapi mereka tahu bahwa perjuangan ini belum selesai. Islam adalah agama yang membawa kedamaian dan persatuan, kata Takeshi dalam sebuah ceramah besar. Kami telah membuktikan bahwa dengan semangat persatuan, kita bisa membangun masyarakat yang lebih baik, lebih damai, dan lebih penuh kasih sayang. Dengan semangat yang tak pernah padam, Takeshi, Aiko, Raffi, dan seluruh santri pesantren melanjutkan perjuangan mereka, menyebarkan nilai-nilai Islam yang membawa kedamaian, bukan hanya untuk Jepang, tetapi untuk seluruh dunia. Dan mereka tahu bahwa selama mereka terus berjalan di jalan yang benar,